Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan membahas materi Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918. Bagian kali ini membahas tentang latar belakang dan jalannya perang. Saya sarankan untuk menyimak dulu pembahasannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kita lanjut ke slide pertama. Kita mulai dari latar belakang. Yang pertama adanya industrialisasi di Eropa pasca revolusi industri mengakibatkan banyak negara-negara Eropa menjadi negara imperialis dan merkantilis. Di antara negara-negara tersebut terjadi persaingan ekonomi. Setelah itu terbentuknya aliansi dan persekutuan seperti Triple Alliance dan Triple Entente. Lalu rasa nasionalisme yang berlebihan atau ultranasionalisme, dendam masa lalu negara-negara Eropa yang pernah terlibat konflik dan pihak yang kalah ingin membalaskan dendam kepada pihak yang menang. Setelah itu dibunuhnya putra mahkota Austria Franz Ferdinand dan istrinya Sophie oleh Gavrilo Princip di Sarajevo, Serbia. Lalu apa saja aliansi tadi? Yang pertama Triple Alliance yang terbentuk pada tahun 1882, di mana anggotanya adalah Jerman, Austria-Hungaria, Italia yang nantinya keluar dan digantikan oleh Turki Utsmani, dan Bulgaria. Sementara itu Triple Entente terbentuk pada tahun 1907. Anggotanya Inggris, Prancis, Rusia, Amerika, dan lain-lain. Hingga total dari Triple Entente ini mencapai 34 negara. Mayoritas negara tersebut berasal dari persemakmuran Inggris. Bisa dilihat ini adalah peta persebaran Triple Alliance dan Triple Entente. Slide berikutnya tentang pembunuhan Franz Ferdinand. Pembunuhan Franz Ferdinand ini dilakukan oleh Gavrilo Princip, salah seorang anggota kelompok militer rahasia Serbia yang dikenal dengan nama kelompok Black Hand. Kelompok ini bertujuan untuk mendirikan negara Slavia dengan gerakan Serbia Raya. Lalu pembunuhan ini dilakukan pada tanggal 28 Juni 1914 di kota Sarajevo, Serbia. Bisa dilihat ini ilustrasi dari peristiwa tersebut yang memicu terjadinya Perang Dunia Pertama. Lalu ultranasionalisme itu apa? Rasa nasionalisme yang berlebihan, di mana Jerman dengan Deutschland über alles. Jerman berada di atas segalanya. Dengan ultranasionalisme ini, Jerman menganggap dirinya lah penguasa benua Eropa. Seperti Austria dan Hungaria dengan Lebensraum, hak hidup. Jadi apa saja yang ada di Eropa adalah hak dari bangsa Austria dan Hungaria. Ditambah lagi Italia dengan La Prima, yang ingin mengembalikan kejayaannya seperti masa Romawi klasik, di mana bangsa Romawi berhasil menguasai Eropa, Afrika, dan sebagian wilayah di benua Asia. Setelah itu informasi penting tentang Perang Dunia I atau Perang Dunia Pertama, berdasarkan aliansi yang dibentuk, yaitu Triple Alliance dan Triple Entente, jika salah satu anggota diserang maka anggota lain akan membantu. Inilah yang memicu terjadi Perang Dunia Pertama ketika Franz Ferdinand dibunuh oleh orang Serbia yang bernama Gavrilo Princip. Tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan ajakan untuk berperang, hingga negara-negara aliansi dari Austria-Hungaria seperti Jerman itu menyatakan perang terhadap Serbia yang merupakan salah satu anggota Triple Entente. Setelah itu Perang Dunia Pertama menjadi ajang unjuk kekuatan dan teknologi militer, karena pada waktu itu untuk pertama kalinya pesawat dan tank digunakan sebagai alat berperang. Jerman melancarkan kebijakan kapal selam tak terbatas menggunakan kapal selamnya yang dikenal dengan istilah U-boat. Selain kapal selam, negara yang terlibat juga menggunakan teknologi pesawat terbang dan tank seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu Perang Dunia Pertama juga dikenal dengan perang gas, karena pada saat itu banyak sekali gas saraf yang digunakan untuk melumpuhkan pasukan musuh. Sehingga mau tidak mau, perang menggunakan strategi trench war atau perang parit untuk menghindari gas dan menghindari tembakan jika terjadi kontak senjata dengan pihak musuh. Jadi trench war itu perang parit ya artinya. Pada tahun 1915, Italia pindah menjadi anggota Triple Entente karena Italia konflik dengan Austria memperebutkan sebuah wilayah namanya Tirol bagian selatan. Selanjutnya, posisi Italia di Triple Alliance diisi oleh Kesultanan Turki Utsmani. Kita bahas selanjutnya keterlibatan Amerika Serikat. Amerika Serikat pada awal Perang Dunia terjadi pada tahun 1914 menolak untuk ikut serta karena terikat dengan doktrin Monroe, di mana James Monroe pernah mengatakan bahwa Amerika tidak akan ikut campur masalah luar negeri negara lain. Oleh karena itu Amerika menolak ajakan Inggris untuk terlibat dalam Perang Dunia Pertama.
Namun pada tanggal 7 Mei 1915, U-boat Jerman menenggelamkan kapal RMS Lusitania milik Inggris dan menewaskan 128 warga negara Amerika. Pada Januari 1917, Jerman mengajak Meksiko untuk terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan memusuhi Amerika Serikat dengan cara memberikan dana agar Meksiko berperang melawan Amerika Serikat. Setelah itu, pada tanggal 6 April 1917, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman karena ajakan Jerman mengajak Meksiko untuk terlibat tadi bocor ke Parlemen Amerika Serikat setelah surat atau telegram yang dikirimkan oleh Perdana Menteri Jerman ke pihak Meksiko yang dikenal dengan nama Telegram Zimmerman bocor. Hingga setelah itu Amerika Serikat menyatakan ikut terlibat dalam perang melawan Jerman. Ditambah lagi, saat itu Jerman sering mengganggu kapal dagang milik Amerika Serikat dengan kebijakan kapal selam tak terbatasnya. Lalu bagaimana dengan Rusia? Rusia tersingkir dalam konflik Perang Dunia Pertama gara-gara konflik internal di negaranya sendiri. Pada tahun 1917, rakyat Rusia yang terbagi menjadi dua, yaitu kaum Mensheviks dan kaum Bolshevik, menjatuhkan Tsar Nicholas II karena Tsar Nicholas II dianggap melanggar janji untuk memajukan pertanian. Karena pada saat terjadi Perang Dunia Pertama, mayoritas warga negara Rusia mengalami kelaparan, karena saat itu sedang terjadi musim dingin. Konflik itu bermula ketika golongan Mensheviks dan Bolshevik melakukan revolusi di bulan Februari untuk menjatuhkan Tsar Nicholas II. Namun setelah revolusi itu berakhir, konflik kedua terjadi antara golongan Mensheviks dan golongan Bolshevik. Ketika golongan Mensheviks menjabat sebagai pejabat pemerintahan transisi, mereka tidak mengikut sertakan atau tidak mewakili kaum Bolshevik yang sama-sama ikut dalam revolusi bulan Februari tadi. Hingga kaum Bolshevik membentuk sebuah partai pada bulan Mei 1917 yang dikenal dengan nama Partai Soviet yang dipimpin oleh Vladimir Ilyich Ulyanov atau Vladimir Lenin. Partai Soviet ini adalah gabungan dari kaum Bolshevik tidak hanya di Rusia, namun 15 negara di sekitar Rusia, yang nantinya mereka bergabung dan melakukan revolusi kedua di tahun yang sama, tepatnya pada bulan November 1917 dan dikenal dengan nama Revolusi Bolshevik. Revolusi inilah yang mengakhiri masa pemerintahan Rusia dan akhirnya berganti menjadi pemerintahan Uni Soviet atau gabungan orang-orang Soviet yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Jadi bagi teman-teman yang ingin slide PDF-nya, silahkan tinggalkan email di kolom komentar. Tungguin materi berikutnya, materi Perang Dunia Pertama bagian kedua, yaitu dampak Perang Dunia Pertama. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa upload video materi baru setiap harinya. Sekian dan terima kasih.